Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun adik-adik saat ini sedang berada. Yang pasti Sinauna Ngoma bareng JTV hadir lagi dan bersama dengan saya ada Kak Pinky di sini. Nah, gimana adik-adik udah sarapan kan? Udah mandi juga dan sekarang sudah siap di depan televisi untuk bisa mengikuti Sinauna Ngoma. Jangan lupa bukunya, alat tulisnya supaya bisa ikut mencatat apa yang akan disampaikan oleh pengajar kita hari ini. Nah, hari ini kita memiliki tema yang luar biasa buat adik-adik terutama yang suka sekali memelihara hewan peliharaan. Ini adalah saat yang paling tepat karena adik-adik akan tahu manfaat dari memelihara hewan peliharaan itu apa, terus apa saja sih macamnya hewan-hewan peliharaan. Tema kita hari ini adalah memelihara hewan peliharaan dan ini adalah mata pelajaran untuk siswa SD yang duduk di bangku kelas 3. Nah, tapi bukan berarti yang siswa kelas 4, 5, 6 atau mungkin di bawahnya kelas 3 nggak bisa mengikuti. Bisa semuanya karena semua pasti suka memiliki hewan peliharaan. Untuk itu langsung saja ya Kak Pinky akan mengenalkan siapa sih narasumber kita di Sinauna Ngoma bareng JTV untuk edisi hari Senin di akhir bulan Agustus ini. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Ustadz Wawan selaku pengajar dari SD IT Al-Uswah Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya di sekolah tuh kan Ustadz Wawan ya. Tapi ternyata Ustadz Wawan ini juga punya konten, terus sering banget disapa dengan Kak Wawan gitu ya. Iya, kalau di konten sebenarnya Kak Aziwa sih. Kak Aziwa. Kak Aziwa, ya. Berarti kita sapa apa dong? Kak Pinky bingung. Kak Wawan, Kak Aziwa atau Ustadz Wawan nih? Karena di sini saya mewakili perwakilan sekolah ya, Ustadz Miswan atau Kak Wawan bolehlah sebenarnya ya. Kak Wawan aja. Iya, Kak Wawan Oke. aja. Jadi sama ada Kak Pinky dan Kak Wawan. Baik, dan ini dari SD IT Al-Uswah Surabaya itu berada di daerah mana ya? Iya, SD IT Al-Uswah Surabaya mungkin adik-adik pernah tahu ya kalau pernah jalan-jalan ke ITS, kemudian tepat di belakangnya ITS itu ada jalan namanya Jalan Kejauhan Gebang nomor 6. Nah, tempatnya ya sedikit tempatnya luas sih, berdampingan dengan salah satu tempat perbelanjaan seperti pakaian dan segala macam pas depannya. Pas gitu. di depannya. Iya. Dengar ngobrolnya aja udah enak banget. Langsung saja yuk Kak Wawan, boleh. kita akan bahas mengenai tema kita hari ini. Boleh, yaitu silakan. memelihara hewan peliharaan. Sebelumnya mungkin boleh disapa dulu untuk siswa-siswinya atau mungkin seluruh siswa SD yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih Kak Pinky. Di sini saya diberikan kesempatan khususnya di JTV untuk membawakan materi yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik perlu diketahui nama saya sebenarnya adalah kalau di sekolah dipanggil Ustadz Miswan, tapi panggilan yang lebih enak sebenarnya dipanggil Kak Wawan. Nah, di sini saya juga punya konten. Adik-adik juga bisa lihat di konten saya namanya Kak Aziwa ya. Di situ banyak sekali video-video pembelajaran yang cukup mengasihkan dan cukup memberikan ilmu kepada adik-adik semuanya. Baik. Nah, adik-adik semuanya semoga nanti ketika ikuti pembelajaran Kak Miswan atau Ustadz Miswan ini tidak jenuh ya, karena akan melahirkan sesuatu yang luar biasa buat adik-adik semuanya. Baik, langsung saja kita masuk ke tema kita hari ini, terima memelihara kasih. hewan peliharaan. Oke. Silahkan Kak Wawan. Oke, Ini adalah materi yang pertama hari ini. Langsung aja kita lihat sring-sring. Oh, jadi ternyata ya akan segera keluar setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Baik, apa yang akan dijelaskan oleh Kak Wawan sehubungan tentang memelihara hewan peliharaan untuk kita adik-adik tetap berada di depan televisi dan yang pasti kita akan ikuti kembali tentunya di Sinauna Ngoma bareng JTV. Kembali lagi ya adik-adik, kita masih bersama dalam Sinauna Ngoma bareng JTV. Ada Kak Pinky di sini dan juga ada Ustadz Wawan atau Kak Wawan, seorang pengajar dari SD IT Al-Uswah Surabaya. Dan kita akan bahas mengenai tema kita hari ini yaitu memelihara hewan peliharaan. Nah, Kak Wawan, kenapa sih kita tuh kok harus belajar tentang memelihara hewan peliharaan? Oke, terima kasih Kak Pinky. Sebenarnya kita itu sangat kompleks ya. Kenapa kita harus mengetahui tentang cara memelihara hewan? Adik-adik, hewan ini sebenarnya adalah bagian dari makhluk yang berdampingan dengan kita. Tentunya namanya makhluk hidup yang sama, karena tidak hanya tumbuhan tapi hewan, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi pembahasan kita di pagi ini, sebagaimana
hewan ini menjadi teman yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu Kak Pinky. Jadi kita harus lebih menghargai, tidak cuma menghargai sesama manusia, Iya, tapi kita betul. juga harus belajar bertoleransi dan Betul menghargai sekali. hewan yang berada di sekeliling kita. Iya, betul sekali, Nah, Kak kalau kita Pinky. sudah mengetahui alasannya kenapa kita itu harus memahami kenapa kita itu harus belajar tentang memelihara hewan peliharaan. Nah, boleh dikasih tahu sebenarnya apa sih tujuan utamanya? Kenapa kok kita itu harus memahami, harus bertoleransi, harus menjaga hewan-hewan yang ada? Oke, terima kasih Kak Pinky. Nah, adik-adik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, di konten Ustadz nih banyak sekali ya bisa dilihat. Tujuan utamanya adalah sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama, kita menerapkan sebagai umat mungkin yang muslim ya, bisa menerapkan sebagai rasa kasih sayang sesama di antara sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ingin tahu sebenarnya seberapa sabar ya ketika kita menghadapi lain daripada manusia, karena yang akan kita hadapi adalah hewan seperti itu. Mungkin itu Kak Pinky. Gitu. Baik kalau Oke. begitu. Berarti yang pertama kita mau mengenal hewan-hewan dulu atau apa ini, Kak Wawan? Mengenal hewan dulu aja ya, Baik, hewan-hewan silahkan, apa Kak Wawan. saja gitu. Oke. Langsung Kak Pinky? Langsung silakan. Jadi saya Atau terpukau. mau besok aja? Boleh kita nyanyi-nyanyi aja. Hari ini aja, silakan Kak Wawan. Baik, yang pertama ini tidak slide ya. Oke, yang pertama kita ingin mengenalkan dulu macam-macam dari hewan peliharaan yang sangat menarik dan unik untuk kita ketahui bersama adik-adik di rumah khususnya ya. Sebelumnya Kak Wawan atau Ustadz Misan mau menyapa dulu ya murid-murid saya yang di rumah. Hai semuanya, Hai, sehat. alhamdulillah Dan adik-adik sehat. seluruh di Nusantara dan juga di Surabaya khususnya ya. Yang pertama, ada jenis hewan yang sangat lucu untuk kita pelihara. Kita bagi 3 jenis ya, ada yang lucu, ada yang sebagai sahabat, ada yang sebagai memelihara rumah kita gitu ya. Mungkin kalau yang lucu di sini adik-adik pernah tahu kucing? Tahu. Oh, tahu ya, kucing Betul, nih ya. Salah kucing. satunya mungkin adalah kucing. Ini adalah hewan peliharaan yang sangat lucu untuk dijadikan kita teman pelihara di rumah. Kemudian yang kedua ada kelinci. Ya, Iya, kelinci itu juga lucu ya. Menggemaskan. Menggemaskan. Nah, kemudian yang kedua ada peliharaan sebagai sahabat ya. Misalnya ayam, kemudian sapi, kambing. Ini adalah hewan peliharaan yang mungkin banyak dijumpai oleh adik-adik di sekitar kita. Ini kayak sahabat adik-adik. Kenapa Coba- dikatakan seperti sahabat? Iya. Sahabat itu kan biasanya curhat. gitu ya. Heeh. Nah, pernah ya Kak Pinky, misalnya kita datang ke peternakan sapi atau peternakan ayam, atau nggak jauh-jauh deh, saudara saya sendiri itu sambil ngomong gitu. Oh. Hai ayam, mari kita makan, dikasih ampun. makan. Ya ampun, so sweet banget gitu ya. Jadi ternyata bisa dijadikan iya, sahabat ya. Betul, sama sekali. Kemudian yang terakhir, hewan peliharaan bisa dijadikan sebagai penjaga rumah kita. Contohnya kayak anjing. Kemudian selain anjing apalagi? Anjing, kemudian Ayo Kak Pinky sebutkan. serigala. Kalau serigala nggak mungkin ya. Nggak bisa ya. Iya. Kalau burung gimana burung? Burung bisa, kan ada yang betul. kalau misalnya berisik dikit terus dia Iya, teriak betul. seperti itu. Mungkin salah satunya yang sering dijadikan penjaga rumah itu kayak burung hantu misalnya ya. Itu ada juga yang memelihara burung hantu. Nah, Tapi umumnya memang anjing iya, ya. memang Anjing itu umumnya luar biasa kalau untuk jaga rumah. Ya karena memang anjing ini kan salah satu hewan yang penurut ya. Maksudnya ketuanku gitu loh ketika dijadikan sebuah peliharaan seperti itu. Mungkin itu Kak Pinky jenis-jenis hewan yang bisa kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari kita adik-adik ya. Kakak yakin adik-adik di semua di rumah punya ya? Punya ya pasti ya. Bisa Pinky jadi ya? punya, bisa Iya, jadi tidak, bisa jadi masih berupa rencana. Nah, biasanya Betul. kalau buat adik-adik yang masih kecil, yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, kelas 2, kelas 1, itu biasanya hewan-hewan seperti apa sih yang lebih friendly untuk kita pelihara? Oke, betul. Kalau untuk adik-adik yang masih usia kelas 3, tentunya ini kan masih usia di bawah anak-anak 10 tahun ya. Hewan yang sangat bagus untuk dijadikan teman peliharaan itu salah satunya adalah kucing. Kenapa Ya, itu? kucing itu gimana ya, lucu dan menggemaskan. Selain juga melatih motorik halus sebenarnya, sama motorik kasar kita. Contohnya, kalau motorik kasar, kucing itu bisa kita ajak lompat-lompat, ya kan? Seperti itu. Kemudian kalau motorik halusnya, kucing itu bisa dijadikan salah satu teman untuk mendengar kita ketika lagi kita curhat atau semacamnya, seperti itu Kak Pinky ya. Baik. Atau alternatif lain, kalau misalnya nggak mau kucing, boleh kelinci deh, nggak apa-apa. Kelinci juga bisa ya? Kelinci juga bisa, seperti itu.
Nah, kalau kita lihat kenapa sih sebenarnya orang-orang itu juga termasuk bisa merubah mood atau perasaan pada saat memelihara binatang peliharaan? Mungkin boleh dijelaskan. Nah, baik, terima kasih Kak Pinky. Kenapa ya binatang ini bisa merubah mood ya? Nah, nanti aja deh kita simpan dulu. Gitu. Jadi ternyata Baik, ya, Kak Pinky. katanya kalau kita ingin lebih bahagia, ya teman-teman adik-adik, kita tuh harus punya binatang peliharaan. Nah, alasannya kenapa nanti akan dijelaskan di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami di Senaundang Omah bareng JTV. Ya, kita kembali lagi masih di Senaundang Omah bareng JTV dan kita masih bahas mengenai memelihara hewan peliharaan. Nah, kira-kira apa lagi yang harus kita ketahui? Langsung ke Kak Wawan, silahkan. Iya, terima kasih Kak Pinky kesempatannya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan dari Kak Pinky seputar mengapa sih memelihara hewan itu membangkitkan mood kita, keceriaan jadi kita, happy iya. gitu ya. Nah, Kak Pinky, coba kalau kita lihat ya kepada pembelajaran kita khususnya Islam ya mungkin ya atau yang lain ya, pembelajaran dari banyak ilmuwan-ilmuwan dan juga para penemu-penemu dari tentang hewan gitu ya. Ternyata hewan ini mampu memberikan kedekatan ketika misalnya kita datang gitu ya. Dia mampu memberikan mood kita, senyum kita gitu ya. Sehingga otot-otot dalam mulut kita atau muka kita ini berubah, yang semulanya jadi stres tiba-tiba menjadi senyum. Nah, ini bagian dari mengapa membangkitkan mood kita dalam memelihara hewan seperti itu Kak Pinky. Kemudian yang kedua, ternyata hewan ini mempunyai perasa yang kuat gitu. Nah, seperti itu. Dari mana perasa yang kuat? Salah contohnya kucing misalnya ya. Kucing kalau kita sudah pelihara dengan baik, jangankan kucing, manusia aja yang kita teman baik gitu ya, karena perhatian dan segala macam sama sekaligus. Misalnya kucing bisa diperhatikan, dikasih makan, seolah-olah dia ini friendlyku gitu, kalau seandainya bisa ngomong gitu ya, sahabat aku gitu. Tapi masalahnya kan kucing nih hewan tidak bisa ngomong ya. Salah satu yang ditunjukkan adalah dengan cara mengungkapkan gerak-geriknya, tingkah lakunya, mungkin seperti itu salah satu. Jadi karena dia merasa dicintai, dia akan menunjukkan rasa menyayangi kita juga, dan itu membuat kita bahagia karena kita merasa disayangi. Iya. Nah, kalau yang ini apa nih Kak Wawan? Nah, ini sangat menarik nih Kak Pinky. Nah, di sini saya memang kemarin mencoba. Nah, adik-adik sebenarnya banyak sekali ya kalau ada adik tahu bagaimana cara kita merawat hewan. Nah, ini yang Ustadz Miswan atau Kak Wawan tampilkan di sini adalah bagaimana kita melihat keseharian kita di lingkungan kita. Nah, salah satunya adalah cara yang pertama yang sangat bagus untuk merawat hewan. Jangan lupa adik-adik memberi makan dan minum ya. Memberi makan dan minum itu juga memperhatikan, jangan sekedar memberikan makan. Kan ada nih Kak Pinky ya, kadang diberi makan sisa-sisa gitu ya, nggak tahu kalau ada. Itu juga cukup bahaya kan bagi hewan peliharaan kita ya. Jadi kasih makan yang sangat baik, bagus, dan cukup bergizi juga. Kemudian memandikan hewan ya. Nah, itu momen yang sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali, betul sekali ya. Apalagi sebenarnya kita kalau punya kucing nggak usah dibawa ke pantry ya, atau tempat mandi ya. Kita mandikan sendiri. Pantry itu dapur. Iya, dapur. Bahasanya apa ya Kak Pinky? Gak usah dibawa ke tempat salon kucing. Salon kucing gitu ya. Cukup di rumah sendiri aja ya. Itu lebih mengasihkan, mungkin akan menumbuhkan kecerdasan rangsangan kita, sentuhan kita sama binatang seperti itu. Kemudian ini masih lanjut Kak Pinky? Lanjut aja. Ya. Kemudian yang keempat, memberikan tempat yang layak. Nah, adik-adik, ini yang sering kakak lihat atau Ustadz Miswan lihat, kebanyakan di lingkungan sekitar kita ini tidak bisa memperhatikan tempat yang baik ketika memelihara hewan. Pokoknya ditaruh saja begitu, atau dikurung saja begitu. Padahal hewan juga sama seperti kita, butuh nyaman, butuh rileks, bahkan butuh sesuatu yang senang gitu ya ketika tidur, sama lah kayak manusia seperti itu. Kemudian menjaga dengan penuh kasih sayang. Nah, ini Kak Pinky tadi ya yang menjadi pertanyaan, kenapa hewan ini membangkitkan mood kita? Karena hewan merasa ketika kita semakin sense of belongingnya itu kuat, maka hewan itu akan menjadi penghibur buat kita. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kandang. Nanti kita jelaskan mengenai menjaga kebersihan kandangnya ya, dan apa sih manfaatnya kok kita harus seperti ini sama hewan-hewan tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetap
tetap bersama dengan kami di Sinauna Ngoma bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinauna Ngoma bareng JTV, kita bahas lagi yuk. Dan tadi kita sudah kasih tips sama adik-adik bagaimana sih cara untuk merawat hewan peliharaan. Nah tadi yang terakhir kan diakhiri dengan menjaga kebersihan kandang begitu. Nah dalam bentuk seperti apa sih itu Kak Wawan? Ya, begini Kak Pinky, menjaga kebersihan kandang itu maksudnya adalah bagaimana kita ini menjadikan kandang hewan-hewan kita ini satu, terbebas dari bau, dari kuman, bahkan mungkin dari serangan ancaman hewan-hewan buas yang lain ya. Karena ada salah satu kotoran hewan tertentu itu juga merangsang hewan buas untuk mendatanginya seperti ular dan segala macam seperti itu ya. Nah, makanya ada anjurannya nih, setiap sepekan sekali diusahakan untuk membersihkan kandang. Misalnya seperti kucing. Kucing kan juga ada virus ya, Mbak. Kalau misalnya kan virus tokso gitu ya. Nah, itu salah satunya mungkin antisipasinya adalah dengan membersihkannya setiap pekan. Kemudian kandang kambing misalnya, wah kandang kambing apalagi Kak Pinky kalau harus misalnya ya, di rumah karena harus. biasanya kotorannya di mana-mana kemana-mana gitu ya. Kelinci juga, kelinci lucu juga. tapi kotorannya juga di mana-mana. Betul ya. Nah, tinggal bagaimana kita menjadi sen kita aja, kepekaan kita aja kepada kandang binatang setiap hari untuk dibersihkan. Mungkin seperti itu Kak Pinky. Baik, dan manfaatnya sebetulnya apa sih Kak Wawan? Kenapa sih Kak Wawan harus mengajari adik-adik mengenai bagaimana cara memelihara hewan peliharaan ini? Oke, manfaatnya sebenarnya banyak sekali ya. Cuma di sini Kak Ustadz Mison atau Kak Wawan ingin menyampaikan dari hasil survei aja sebenarnya dari ketika berbincang dengan beberapa orang yang memelihara hewan ya. Yang pertama sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, membangkitkan efek kesenangan ya. Nah, ketenangan bagi pemiliknya, bahkan ketenangan itu tidak hanya didapat pemiliknya, orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Pernah tahu artis yang memelihara banyak binatang itu? Nah, siapa namanya? Ada Irfan Hakim. Ada Irfan Hakim, kemudian Ruben Onsu dan semuanya itu ada kan ya. Ternyata itu ada efek ketenangan tersendiri gitu ketika melihat binatang-binatang peliharaannya, misalnya bangun tidur seperti itu ya. Atau yang kedua apa namanya? Ini hormon cinta tadi ya, meningkatkan kedekatan gitu ya. Maksudnya cinta di sini bukan cinta sama binatang. Oh, aku suka kamu kayak manusia gitu, bukan ya. Tapi lebih mendekatkan kecintaan kita terhadap peliharaan hewan kita. Mungkin seperti itu. Terus sebelumnya PPT sebelumnya? Ya, nah kemudian yang keempat Pak Pinky ya, di sini menciptakan tujuan efek positif ya bagi seseorang, kemudian membuat pemiliknya merasa berharga dan dibutuhkan. Itu bayangin kita pulang ke rumah tiba-tiba dia udah nungguin kita di depan pintu. Betul, terus dia bahagia ngeliat kita, kalau kita cuekin atau dia naik-naik ke atas badan kita. Itu kita happy loh seperti itu. Karena sebenarnya Kak Pinky, hewan itu juga bagian dari makhluk hidup yang sama mempunyai rasa kayak kita. Cuma bedanya kan kalau kita ini ada akal ya. Kalau hewan ini sama punya sifat rasa, punya rindu dan yang lainnya. Dan yang terakhir, hewan itu melatih kemampuan sosial interaksi ya. Dengan kita kan secara tidak langsung ada personality tersendiri ya untuk ketika ngomong dengan hewan. Nah, itu juga efeknya nanti kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sering mengungkapkan, mengeluarkan sekian kata dengan binatang, itu juga bisa berefek pada sosial kita di kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, kalau begitu mudah-mudahan adik-adik memahami betul ya, karena ini juga merupakan bagian dari pelajaran tematik untuk di kelas 3 SD. Kawan, kita sudah sampai di penghujung acara. Apa yang mau disampaikan kepada adik-adik sehubungan tentang apa yang kita sampaikan hari ini? Terima kasih Kak Pinky. Hai adik-adik semua yang ada di Surabaya dan seluruh di Nusantara khususnya. Ustadz Miswan atau kawan ingin memberikan pesan-pesan kepada kalian berkaitan dengan adik-adik yang memelihara hewan di rumah. Apa itu? Yang pertama, ketika kita sudah niatkan diri untuk memelihara hewan, jaga baik-baik ya, lestarikan baik-baik, karena bagaimanapun hewan itu juga bagian dari kewajiban kita untuk menjaganya. Yang kedua, jadikan hewan peliharaan ini teman yang terindah buat kita, sehingga ada feedback yang bagus. Hewan pun menghargai kita, kita pun menghargai hewan, sekalipun hewan tidak punya akal seperti kita. Dan yang terakhir, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kita diciptakan bersama, saling
menjaga satu sama lain. Ketika kita memberikan makan yang layak, maka hewan pun juga diberikan makan yang layak. Mungkin seperti itu adik-adik sama Kak Pinky. Baik, kalau begitu terima kasih Kak Wawan. Dan sekali Sama-sama. lagi Kak Wawan ini adalah pengajar di SD IT Al-Uswa Surabaya. Tapi kalau cari Kak Wawan nggak ketemu, di sana panggilannya adalah Ustadz Miswan. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih ya sudah berbagi Sama-sama, bersama dengan Kak adik-adik Pinky. memberikan materi untuk pelajaran tematik. Dan itu tadi kita sudah belajar mengenai apa saja sih kalau dalam satu rangkaian tadi. Satu yang pertama kita sudah belajar mengenai Mengenai hewan. hewan. Maksudnya pembelajarannya Iya, gitu ya. pembelajarannya. Di sini banyak ya kita mengupasnya tadi, bisa tentang lingkungan, tentang sosial, tentang demokrasi, kemudian hak dan kewajiban, dan banyak lagi ya sebenarnya seperti Baik, itu. kalau begitu jangan lupa praktekkan di rumah, tetap sayangi hewan peliharaan, dan paling utama adalah patuhi orang tua, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Insya Allah besok ketemu lagi tentunya di Sinau Ngoma bareng JTV jam 10:30. Kak Pinky pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.